Caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Ajeng Retri Namdaria. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang folklore sebagian lisan. Kalian tahu nggak nih, apa sih folklore sebagian lisan itu? Jadi, folklore sebagian lisan adalah bentukan dari gabungan lisan yang mempunyai cakupan, keyakinan atau kepercayaan, serta perbuatan. Mengapa folklore jenis ini disebut folklore sebagian lisan? Karena folklore jenis ini ada sebagian yang dituturkannya. Serta mengapa disebut keyakinan atau kepercayaan? Karena ada sebagian kebudayaan yang mempercayainya. Lalu mengapa disebut perbuatan? Karena ada yang dilakukannya. Adapun ciri-ciri folklore sebagian lisan. Nah, di dalam ciri-ciri folklore sebagian lisan ini ternyata tidak jauh beda dengan folklore sebelumnya. Langsung saja, yang pertama, penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan atau menggunakan alat bantu tertentu. Lalu, berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Lalu, folklore ini bersifat tradisional. Lalu, folklore ini juga bersifat anonim. Selanjutnya, biasanya mempunyai bentuk dan pola. Selanjutnya, bersifat prologis atau tidak logis. Lalu, mempunyai manfaat kolektif. Dan yang terakhir, bersifat lugu dan polos. Selanjutnya, ada aspek yang mencakup folklore sebagian lisan. Yang pertama, ada kepercayaan rakyat. Yang kedua, ada permainan rakyat. Yang ketiga, ada drama rakyat. Yang keempat, ada tari tradisional. Yang kelima, ada adat atau tradisi. Yang keenam, ada pesta rakyat. Nah, saya akan membahasnya secara satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu kepercayaan rakyat. Apa sih kepercayaan rakyat itu? Jadi, kepercayaan rakyat adalah kepercayaan yang oleh orang berpendidikan barat dianggap sederhana, bahkan pandar, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kepercayaan rakyat ini sering juga disebut dengan tahayul. Jadi ada nih contoh di Kalimantan Tengah yang dialami oleh suku Dayak asli Kalimantan Tengah. Nah, ketika ia melakukan perjalanan di dalam hutan, lalu ia menemukan seekor ular di perjalanan, maka ia akan segera membatalkan atau menghentikan perjalanan tersebut. Karena bukan lain, hal tersebut adalah pertanda bahwa adanya celaka. Yang kedua, ada permainan rakyat. Jadi, di setiap bangsa di dunia pasti mempunyai permainan rakyat yang berbeda-beda. Nah, contohnya ada lari atau lompat atau kegiatan sosial yang sederhana seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, dan kelahi-kelahian. Yang ketiga, ada drama rakyat. Nah, drama rakyat ini adalah jenis pementasan drama yang muncul dan berkembang dalam festival rakyat dan biasanya dipentaskan di wilayah pedesaan. Contohnya ada sandiwara, reog, calung, longser, banjet, bubruk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tari. Kalian pada tahu kan tari itu seperti apa? Nah, saya akan memberikan contohnya saja ya. Seperti tari tayub, tari kursus, tari tronggeng, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada adat atau tradisi. Jadi, adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Contohnya, seperti tradisi upacara menanam padi, lalu ada tradisi hitanan, lalu ada tradisi membangun rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada pesta rakyat. Pesta rakyat adalah sebuah perayaan yang diadakan oleh rakyat
untuk mengungkapkan rasa syukur atau rasa senang atas sebuah keberhasilan dan mengungkapkan kebahagiaannya. Contohnya seperti hajat laut atau serba laut yang diadakan di Pangandaran di Sukabumi. Lalu ada manfaat folklore sebagian lisan. Jadi dengan memanfaatkan folklore sebagian lisan sebagai sarana penyampaiannya, maka masyarakat dapat memperkaya narasi budayanya dengan memasukkan elemen-elemen yang bersifat informatif dan kontekstual. Lalu, gagasan-gagasan inovatif, nilai-nilai progresif, serta keyakinan yang mendorong pemikiran kreatif dapat diselipkan dalam cerita rakyat, mitos, atau dongeng yang diwariskan secara lisan. Nah, hal ini menciptakan ruang untuk pembaruan budaya yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional saja, tetapi juga merangsang pemikiran dan tindakan menuju pembaharuan yang lebih dinamis dan relevan. Selanjutnya, ada nih alasan penting untuk melestarikan dan mempelajari folklore sebagai lisan. Ada apa aja ya? Nah, yang pertama, untuk mempertahankan identitas budaya. Yang kedua, untuk memelihara warisan budaya. Yang ketiga, penghargaan terhadap kreativitas manusia. Yang keempat, pembelajaran tentang sejarah dan budaya. Dan yang kelima, menanamkan rasa bangga dan identifikasi diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah kata atau kekurangan. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.